Sejarah Desa Simpar secara silsilah memang belum bisa dipastikan kebenarannya, namun dari sesepuh desa Mbah Abdul Rosyid banyak memberikan sumbangan informasi yang beliau dapatkan dari cerita-cerita para orang tua zaman dulu. Setidaknya informasi yang berdasarkan cerita tersebut memberikan kita gambaran bagaimana Desa Simpar terbentuk. Tentu saja bukan perkara mudah untuk memperoleh otentifikasi dari cerita yang didapat karena tidak ada tulisan atau manuskrip lain yang dapat menjadi bukti sejarah. Apapun itu, tidak ada salahnya jika cerita ini dijadikan landasan sejarah kecil Desa Simpara. Ki Ageng Gondomono berdasarkan cerita dari generasi ke generasi awal mula terbentuknya Desa Simpar adalah dengan dibukanya hutan belantara yang sama sekali tidak berpenduduk. Adalah Ki Ageng Gondomono, yang diketahui adalah seseorang pendakwah Islam yang memulai menapakkan kaki pertama kali di wilayah yang selanjutnya dinamakan Simpar. Tidak terlalu banyak informasi tentang beliau. Napak tilas apapun tidak beliau tinggalkan sehingga profil beliau tidak bisa dijabarkan lebih lanjut. B. Ki Sampak atau Ki Simpar. Ki Sampak menurut sebagian warga disebut Ki Sampar, sehingga disebutlah nama Simpar. Adapun yang melanjutkan dakwah ajaran Islam ke Desa Simpar adalah Ki Cundomanik Nuranwom, dan ketiga tokoh tersebut terdapat petilasannya di makam Desa Simpar. Sejarah pemerintahan Desa Simpar pada zaman dahulu mengenai peraturan pemerintah desa tidak diketahui secara pasti sehingga masa jabatan kepala desa bisa mencapai 30 tahun bahkan sampai seumur hidup dan dijabat secara turun-menurun. Begitu juga masa jabatan para stafnya. Baru pada tahun 1953 diadakan pemilihan kepala desa yang pertama. Pemerintahan Desa Simpar terbentuk sebelum tahun 1900-an. Adapun pemerintahan Desa Simpar sampai pada saat ini sudah dipimpin oleh 11 kepala desa. Data kepala Desa Simpar yang diketahui sebagai berikut. Guno masa jabatan tidak diketahui secara pasti. Suguno masa jabatan tidak diketahui secara pasti. Ada cerita rakyat yang diceritakan oleh Ki Lurah asal muasal tidak boleh ada pentas wayang purwo. Wayang kulit untuk hajatan desa. Diceritakan bahwa lurah di masa sebelum Ki Lurah Guno, ada satu lurah pernah mengadakan selamatan desa dengan gelar pentas seni wayang kulit dengan lakon Seng Arjuna yang dalam kisahnya beristri banyak. Kemudian lakon tersebut membuat Ki Lurah merasa tersinggung dan marah. Akhirnya Ki Lurah mengangkat batu pipisan, batu besar yang biasa digunakan oleh para ibu untuk menghaluskan ramuan jamu Jawa, lalu dihantamkan ke kepala Ki Dalang. Seketika Ki Dalang tersebut meninggal dunia. Sebelum ditangkap oleh pemerintahan Belanda, Ki Lurah berpesan kepada warganya, kalau tidak mau terjadi hal seperti ini hajatan desa jangan pernah mengadakan pentas seni dengan pagelaran wayang purwo. Mentoguno. Hingga tahun 1915 Ki Lurah Mentoguno adalah anak dari Ki Lurah Soguno. Pada masa Lurah Mentoguno mulai dibangun jalan utama desa untuk mempermudah akses antara pemerintah desa dengan pemerintah tingkat kecamatan Kaudanan. Mentoguno mempunyai 4 orang istri yakni Nyai Tandu dari Wonosugoro, Nyai Rijah dari Simpar, Nyai Sidas dari Simpar, Nyai Saidah dari Simpar. Sastro Wiguno 1916 hingga 1947. Sastro Wiguno adalah anak pertama dari Mentoguno dengan istri yang kedua yaitu Nerijah. Haji Jiat tahun 1947 hingga tahun 1950. Haji Jiat adalah orang kepercayaan pemerintah Belanda. Pada saat pemerintahan Haji Jiat kegiatan pendidikan dan kegiatan perekonomian lumpuh total karena sebagian besar masyarakat desa lebih mengutamakan menyelamatkan diri, mengungsi ke lain desa karena kehadiran tentara Belanda. Sampai akhirnya tentara Belanda pergi diikuti juga oleh perginya Lurah Haji Jiat. Mismail 1950 hingga 1953. Mismail adalah kadus kerajaan yang ditunjuk oleh Ki Lurah Sastro Wigino untuk menjabat sebagai Warnen PJS Lurah Simpar. Pada masa Lurah Mismail terkenal dengan sebutan Due Tugel,
uang yang beredar untuk jual beli hanya separuh, karena pada waktu itu uang lembaran yang beredar separuh beridentitas negara RI dan yang separuh beridentitas pemerintahan Belanda, yang kemudian pada waktu Belanda meninggal negara RI dipotonglah separuh yang merupakan identitas Belanda dan yang berlaku separuh dengan identitas pemerintah RI. Sastrowigono, 1953 hingga 1956, Sastrowigono menjabat lurah untuk yang kedua kalinya atas kehendak rakyat desa Simpar selama 3 tahun. Ki Lurah Sastrowigono mempunyai tiga orang istri, Ni Ambar dari desa Gringsing dan mempunyai 1 orang anak. Ni Warsiti dari Dukuh Kanyaran mempunyai 6 orang anak, yang salah satunya bernama Damuji, yang kemudian menjadi kepala desa Simpar. Ni Karsumi warga asli desa Simpar mempunyai 1 orang anak. Karena dirasa sudah tua, Ki Lurah Sastrowigono mengundurkan diri. Lalu pada tahun 1956 diadakan pencalonan kepala desa yang pertama kali di desa Simpar dan diikuti oleh 3 orang calon, yaitu Damuji, anak dari Ki Lurah Sastrowigono, dengan lambang janur kuning, daun kelapa muda; Rohmat dari Dukuh Losari dengan lambang daun andong; Wasijan dari Dukuh Rombeh, Kadus Rombeh, dengan lambang daun pisang; dan care perolehan nilai dengan batang lidi, siapa paling banyak lidinya menjadi kepala desa. Pemilihan kepala desa tersebut dimenangkan oleh Damuji 1956 hingga 1974. Pada masa pemerintahan kepala desa Damuji mulai dibangun kantor desa balai desa, meskipun dengan konstruksi yang sangat sederhana beratap rumbia dan berdinding anyaman bambu sebagai pusat pelayanan masyarakat atau tugas-tugas yang diperintahkan dari pemerintah. Pembangunan di desa Simpar mulai tertata dengan adanya bantuan subsidi dari pemerintah untuk pembangunan fisik, misalnya untuk pembangunan saluran irigasi, perkerasan jalan. Kastari, 1974 hingga 1980, di bawah kepemimpinan Kastari sebagai PJS, Kepala Desa Simpar, dibangun balai desa di atas tanah bengkok kepala desa yang sejak masa pemerintah Damuji sudah direncanakan. Juga dibangun sekolah dasar negeri Simpar di atas tanah bengkok perangkat desa yang didanai oleh pemerintah, SD Impres. Pelayanan masyarakat yang ada kaitannya surat menyurat, penyelesaian masalah yang terjadi antar warga sebagian besar dilaksanakan di balai desa sehingga perangkat desa mulai aktif dan terjadwal. Pada tahun 1980 diadakan pemilihan kepala desa Simpar untuk kedua kalinya, diikuti oleh 4 orang calon masing-masing. Tarmadi dengan lambang jagung BP, Harun dengan lambang padi, Nurudin dengan lambang ketela, Muntoah dengan lambang kelapa. Akhirnya pemilihan kepala desa tersebut dimenangkan oleh BP Tarmadi dengan lambang jagung dari Dukuh Kanyaran. Tarmadi, 1980 hingga 1998, pemerintah desa pada zaman kepemimpinan Bapak Tarmadi semakin baik. Peningkatan di bidang pembangunan fisik dan non-fisik sudah dilaksanakan. Tarmadi menjabat kepala desa Simpar selama 2 periode. Moh Nasir, 1998 hingga 2007, BP Moh Nasir menjabat kepala desa Simpar setelah mendapat suara terbanyak menyisihkan Bapak Musahar dalam pemilihan kepala desa pada tahun 1998 yang diikuti oleh 2 orang calon. Dalam masa kepemimpinan Bapak Moh Nasir bertepatan dengan era reformasi sehingga banyak perombakan yang dilakukan di bidang pemerintahan desa. Joko Utomo, SKM, 2007 hingga 2013, di bawah kepemimpinan Kades Bapak Joko Utomo, SKM Desa Simpar banyak mengalami peningkatan, pemberian kewenangan sesuai dengan tupoksi di masing-masing lembaga di tingkat desa, baik di internal pemerintah desa itu sendiri maupun di lembaga lain. Moh
Nasir, 2013 BP Moh Nasir menjabat Kepala Desa Simpar yang kedua kalinya setelah mendapat suara terbanyak menyisihkan Bapak Turmuzi dalam pemilihan Kepala Desa pada tahun 2013 yang diikuti oleh 2 orang calon. Dalam masa kepemimpinan BP Moh Nasir bertepatan dengan era kepemimpinan Bapak Bupati Rio Sudibyo mempunyai cita-citanya menciptakan birokrasi yang bersih serta memberdayakan ekonomi masyarakat. Demikian kisi-kisi sejarah singkat Desa Simpar, semoga bermanfaat dan bisa menambah sedikit pengetahuan. Matur suwun.